Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti dikendalikan orang lain? Perasaan, tindakan, bahkan keputusanmu seolah bergantung pada apa yang orang pikirkan tentangmu. Ketika dipuji, kamu senang. Tapi ketika dikritik, kamu hancur. Seolah harga dirimu tergantung pada bibir orang lain. Namun, pernahkah kamu bertanya, mengapa kita begitu mudah terombang-ambing oleh pandangan luar? Padahal kalau kita mau berhenti sejenak dan melihat ke dalam, kita akan sadar, tidak ada yang benar-benar bisa mengendalikan kita, kecuali pikiran kita sendiri. Inilah yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Mereka tidak mengajarkan cara menjadi kebal terhadap dunia, tapi bagaimana tetap tenang di tengah kekacauan dunia. Mereka percaya, ketenangan bukan datang dari mengubah orang lain, tapi dari mengarahkan pikiran kita sendiri. Karena pada akhirnya, hidup yang damai bukan berarti bebas dari gangguan, melainkan bebas dari keterikatan pada hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Dan saat kita mulai memahami ini, hidup terasa jauh lebih ringan. Kita berhenti menjadi boneka bagi emosi orang lain, dan mulai menjadi pengendali bagi diri sendiri. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita belajar menata pikiran agar hidup terasa lebih bermakna. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa hidupmu tenang hanya ketika orang lain memperlakukanmu dengan baik? Ketika kamu dipuji, rasanya dunia berpihak padamu. Tapi ketika kamu dikritik, seolah semua yang kamu lakukan sia-sia. Ada masa di mana satu komentar kecil dari seseorang bisa mengubah seluruh suasana hatimu. Dan tanpa sadar kamu menjadikan perasaanmu tergantung pada dunia luar, pada hal-hal yang tidak pernah bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Inilah yang disebut ilusi kendali dari luar. Sebuah jebakan halus di mana kita merasa seolah dunia punya kuasa atas kebahagiaan kita. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sendirilah yang menyerahkan kendali itu. Kita sering berpikir bahwa agar hidup terasa baik, orang lain harus memperlakukan kita dengan benar. Agar hari berjalan lancar, situasi harus sesuai dengan rencana kita. Tapi hidup tidak pernah tunduk pada keinginan siapapun. Dunia tidak pernah berhenti berubah. Hari ini bisa penuh tawa, besok bisa penuh kecewa. Kalau ketenangan kita bergantung pada hal-hal yang tidak stabil, maka hidup kita juga akan terus goyah. Para filsuf Stoik sudah lama menyadari hal ini. Mereka melihat bagaimana manusia hidup dalam lingkaran penderitaan yang sama, berharap dunia sesuai keinginannya, lalu kecewa saat tidak terjadi. Mereka menyadari bahwa sumber penderitaan bukan pada dunia luar, tapi pada cara kita memandang dunia. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Kita sering lupa bahwa dunia tidak pernah berjanji untuk selalu adil. Orang tidak berkewajiban memahami kita. Kehidupan tidak diwajibkan mengikuti rencana kita. Namun tetap saja kita menaruh harapan pada semua itu. Kita berharap agar semua berjalan seperti yang kita mau. Dan ketika tidak, kita menyalahkan nasib, orang lain, bahkan diri sendiri. Bayangkan seseorang yang marah karena cuaca hujan mengacaukan rencananya. Padahal hujan tidak pernah datang untuk melawan siapapun. Ia hanya datang karena itulah sifat alam. Tapi manusia dengan egonya sering merasa bahwa dunia harus menyesuaikan diri dengan dirinya. Disitulah penderitaan dimulai. Kita hidup dalam zaman yang penuh kebisingan, opini, penilaian, komentar, dan ekspektasi. Media sosial memperkuat ilusi kendali ini. Seolah validasi dari orang lain adalah ukuran nilai diri kita. Kita mulai berpikir bahwa hidup yang baik adalah ketika semua orang menyukai kita. Tapi semakin keras kita berusaha mendapatkan pengakuan, semakin lemah kendali kita terhadap diri sendiri. Kita menjadi budak dari pendapat orang lain. Padahal yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri, pikiran, tindakan, dan cara kita menanggapi segala sesuatu. Dunia bisa menolak kita, tapi dunia tidak bisa memaksa kita untuk menyerah. Orang bisa mencaci, tapi mereka tidak bisa mengendalikan batin kita. Kecuali kita yang memberikannya izin. Namun ilusi kendali dari luar membuat kita terus berlari mengejar hal yang tidak bisa kita pegang. Kita berusaha mengatur bagaimana orang memandang kita, bagaimana situasi berjalan, bahkan bagaimana hidup harus memberi hasil. Kita sibuk mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan dan melupakan yang seharusnya bisa kita arahkan, diri sendiri. Coba bayangkan betapa lelahnya hidup seperti itu.
Setiap hari kamu harus memastikan semuanya berjalan sesuai keinginanmu agar bisa tenang. Setiap orang harus bersikap baik agar kamu merasa damai. Setiap hal kecil yang melenceng membuatmu frustrasi. Padahal kedamaian sejati tidak akan pernah lahir dari hasil mengatur dunia. Ketenangan datang ketika kamu berhenti menuntut dunia menjadi seperti yang kamu mau dan mulai menerima dunia sebagaimana adanya. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, pernah menulis dalam catatannya sendiri, "Berhentilah berharap agar segalanya terjadi sesuai keinginanmu. Terimalah bahwa segalanya terjadi sebagaimana mestinya, dan hidupmu akan menjadi damai." Kalimat sederhana, tapi dalam maknanya. Karena ia mengingatkan kita bahwa ketenangan bukan hasil dari kendali atas dunia luar, tapi hasil dari kendali atas pikiran kita sendiri. Ketika kamu bisa melihat hujan tanpa mengeluh, ketika kamu bisa menerima kritik tanpa hancur, ketika kamu bisa tetap tenang meski dunia berisik, itulah tanda bahwa kamu mulai lepas dari ilusi kendali luar. Kamu mulai menemukan kebebasan sejati. Kebebasan bukan berarti kamu bisa mengatur segalanya. Kebebasan berarti kamu tidak lagi dikendalikan oleh apapun yang terjadi di luar dirimu. Dan itu hanya mungkin ketika kamu mengarahkan fokus ke dalam, bukan keluar. Hidup akan selalu berubah. Orang akan selalu punya pendapat. Situasi akan terus datang dan pergi. Tapi kamu selalu punya satu ruang yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ruang di dalam dirimu, tempat di mana kamu memilih bagaimana menanggapi dunia. Selama kamu terus menggantungkan ketenangan pada hal-hal di luar dirimu, kamu akan terus menjadi tawanan dari keadaan. Namun ketika kamu mulai menyadari bahwa semua yang benar-benar berarti ada di dalam kendalimu, pikiran, reaksi, dan pilihanmu, maka tidak ada siapapun lagi yang bisa menguasaimu. Itulah inti dari kebijaksanaan Stoik. Berhenti mencoba mengatur dunia dan mulai mengatur pikiranmu tentang dunia. Karena dunia luar tidak pernah sepenuhnya bisa kamu kuasai, tapi batinmu selalu bisa kamu arahkan. Dan ketika kamu mulai hidup dari tempat itu, dari kesadaran bahwa ketenangan berasal dari dalam, bukan dari luar, kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Kamu menjadi pengendali bagi dirimu sendiri. Di sanalah kebebasan sejati lahir. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Itulah selangkah pertama untuk keluar dari ilusi kendali dan mulai hidup dengan kesadaran yang utuh. Ada satu prinsip yang menjadi dasar dari seluruh ajaran Stoik. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan dan terimalah yang tidak bisa. Kalimat yang sederhana tapi begitu sulit dijalani dalam kenyataan. Kita sering berpikir kita punya kendali atas segalanya. Atas hasil, atas orang lain, bahkan atas nasib. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, seolah dunia wajib mengikuti kehendak kita. Tapi semakin kita berusaha memegang kendali atas hal-hal yang bukan milik kita, semakin besar rasa frustrasi yang kita rasakan. Karena dunia tidak tunduk pada kemauan satu manusia pun. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa hidup bisa dibagi menjadi dua wilayah, yang berada di bawah kendali kita dan yang berada di luar kendali kita. Yang pertama adalah pikiran, sikap, keputusan, dan tindakan kita sendiri. Dan yang kedua adalah segala hal yang terjadi di luar diri. Opini orang lain, hasil usaha, cuaca, waktu, bahkan kesehatan di titik tertentu. Dan kesalahan terbesar manusia, sejak dahulu sampai sekarang, adalah mencampur adukkan keduanya. Kita terlalu sibuk mengatur yang di luar kendali dan mengabaikan yang sebenarnya bisa kita atur. Kita berusaha keras membuat orang menyukai kita. Alih-alih menjadi pribadi yang layak dihormati, kita memaksa hasil untuk sesuai ekspektasi. Alih-alih memastikan proses kita dilakukan dengan penuh integritas, kita mengeluh pada dunia karena tidak sesuai keinginan. Tapi lupa bertanya, apakah pikiran kita sendiri sudah kita arahkan dengan benar? Stoikisme mengingatkan, penderitaan muncul bukan karena dunia kejam, tapi karena kita berkeras menolak menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita ingin orang selalu memahami kita, padahal tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Kita ingin hasil kerja keras selalu sebanding dengan usaha, padahal hidup tak selalu berjalan seimbang. Kita ingin masa lalu berbeda, padahal ia sudah selesai dan tak mungkin diubah. Sikap menolak kenyataan adalah akar dari gelisah. Sedangkan penerimaan,
Bukan dalam arti pasrah tanpa usaha, tapi dalam arti memahami batas kendali adalah jalan menuju ketenangan. Bayangkan kamu sedang berlayar di laut. Kapalmu, layarnya, arah kemudi, itu semua ada dalam kendalimu. Tapi arah angin dan gelombang tidak. Jika kamu sibuk mengutuk angin, kamu hanya akan kehilangan waktu dan tenaga. Tapi jika kamu belajar mengatur layar agar menyesuaikan arah angin, kamu bisa tetap sampai ke tujuan, bahkan dalam badai sekalipun. Begitulah hidup bekerja. Bukan soal memaksa dunia mengikuti keinginanmu, tapi soal menyesuaikan diri dengan kenyataan tanpa kehilangan arah. Marcus Aurelius menulis, "Sesuaikan dirimu dengan kehidupan yang diberikan padamu, dan cintailah orang-orang yang takdir mempertemukan denganmu, tapi lakukan itu dengan sepenuh hati." Kalimat ini menunjukkan bahwa penerimaan bukan kelemahan. Ia justru bentuk tertinggi dari kebijaksanaan, karena butuh keberanian besar untuk menerima hal yang tidak bisa diubah, sambil tetap bertanggung jawab atas hal yang bisa kita kendalikan. Banyak orang mengira bahwa menerima berarti menyerah. Padahal dalam pandangan Stoik, menerima adalah langkah pertama untuk bisa bertindak dengan jernih. Karena ketika kamu berhenti melawan kenyataan, kamu punya energi untuk mengubah hal-hal yang benar-benar bisa diubah. Kamu berhenti mengutuk hujan dan mulai belajar berteduh. Kamu berhenti menyalahkan orang lain dan mulai memperbaiki dirimu. Itulah kendali sejati. Ketika kamu mulai membedakan mana yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan, beban hidup terasa jauh lebih ringan. Kamu tidak lagi merasa gagal hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Kamu tidak lagi kehilangan arah hanya karena orang lain tidak setuju. Kamu menilai keberhasilan dari seberapa baik kamu bertindak, bukan dari seberapa baik dunia meresponsmu. Epictetus pernah berkata, "Tugasmu bukan untuk mengatur dunia, tapi mengatur pikiranmu terhadap dunia." Kalimat ini sederhana, tapi mengandung kebebasan besar di dalamnya. Karena begitu kamu memahami batas kendalimu, tidak ada lagi yang bisa benar-benar mengguncangmu. Kamu mungkin akan kecewa, tapi tidak hancur. Kamu mungkin sedih, tapi tidak kehilangan arah. Kamu mungkin jatuh, tapi kamu tahu bagaimana berdiri kembali. Inilah inti dari prinsip Stoik. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak. Karena ketika kamu berhenti mencoba mengatur dunia, kamu mulai bisa mengatur diri sendiri. Dan ketika kamu bisa mengatur diri sendiri, dunia luar tidak lagi punya kuasa sebesar dulu. Hidup bukan tentang memastikan semua berjalan sempurna. Hidup adalah tentang tetap tenang ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari keadaan yang ideal, tapi dari kemampuan untuk tetap bijak di tengah keadaan yang tidak ideal. Jika kamu mampu menjalani SD, kamu tuh tidak hanya hidup lebih tenang, tapi juga lebih bebas. Bebas dari ilusi kendali, bebas dari penderitaan yang tidak perlu, bebas dari harapan yang tak realistis. Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini tidak harus selalu sesuai keinginanmu, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana menjalaninya. Dan di sanalah letak kekuatan manusia yang sejati. Bukan pada kemampuannya mengubah dunia, tapi pada kemampuannya untuk tetap jernih, tetap tenang dan tetap berbuat baik meski dunia tidak selalu berpihak. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kamu tahu batas kendali, kamu tidak lagi menjadi korban dari dunia. Kamu menjadi pengendali dari dirimu sendiri. Kita sering diajarkan untuk menekan emosi. Untuk konina kemarin sedang sedih, kamu tidak takut. Seolah emosi adalah sesuatu yang buruk, musuh yang harus dilawan. Tapi bagi para filsuf Stoik, emosi bukan musuh. Emosi adalah akibat. Dia adalah cerminan dari cara kita berpikir tentang sesuatu, bukan penyebab penderitaan itu sendiri. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita tentang peristiwa itu. Kalimat itu sederhana, tapi mengubah seluruh cara pandang terhadap emosi. Karena ketika kita menyadari bahwa perasaan muncul dari pikiran kita sendiri, kita berhenti menyalahkan dunia atas apa yang kita rasakan. Kita mulai memahami bahwa kendali bukan terletak pada emosi itu, tapi pada cara kita memaknai situasi yang memicunya. Kemarahan, misalnya. Ia muncul bukan karena orang lain berkata kasar, tapi karena kita menilai ucapan itu sebagai ancaman terhadap harga diri kita. Kekecewaan muncul bukan karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana,
tapi karena kita menganggap rencana itu harus selalu berhasil. Kecemasan lahir bukan karena masa depan berbahaya, tapi karena pikiran kita sibuk membayangkan semua kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Dengan kata lain, emosi hanyalah konsekuensi dari keyakinan dan penilaian kita. Dan jika kita bisa mengubah cara menilai sesuatu, emosi itu pun akan berubah. Namun banyak orang hidup seperti budak dari emosinya. Ketika marah, mereka langsung bereaksi tanpa berpikir. Ketika sedih, mereka merasa dunia berhenti berputar. Ketika takut, mereka kehilangan keberanian untuk melangkah. Padahal emosi tidak pernah memerintah kita. Kitalah yang memberi izin pada emosi untuk mengambil alih kendali. Para Stoik tidak berusaha menjadi manusia tanpa perasaan. Mereka tidak ingin menjadi batu yang dingin atau kaku. Dulu yang mereka latih adalah kemampuan untuk memahami emosi, bukan ditelan olehnya. Mereka mempelajari untuk menyadari kehadiran emosi, tapi tetap mampu memilih bagaimana bertindak. Marcus Aurelius, kaisar yang hidup di tengah tekanan besar, menulis dalam catatan pribadinya, "Jika sesuatu di luar kendalimu membuatmu gelisah, penderitaan itu bukan berasal dari hal tersebut, melainkan dari penilaianmu tentangnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapanpun kamu mau." Inilah inti kebijaksanaan Stoik dalam menghadapi emosi. Bukan menghindar, tapi mengarahkan pikiran agar tidak dikuasai olehnya. Bayangkan kamu sedang di jalan, lalu seseorang menyerobot tanpa permisi. Kebanyakan orang akan langsung marah, membunyikan klakson atau memaki. Tapi sebenarnya, yang membuatmu marah bukanlah tindakan orang itu, melainkan penilaianmu bahwa orang itu tidak menghargai aku. Jika kamu menilainya dengan cara berbeda, misalnya, mungkin dia sedang terburu-buru atau tidak sadar, emosi marah itu pun akan melemah. Situasinya sama, tapi cara berpikirnya berbeda. Hasil emosinya pun berbeda. Itulah kekuatan Stoikisme. Ia tidak berjanji menghapus emosi, tapi mengajarkan bagaimana mengarahkan emosi agar tidak menguasai hidupmu. Kamu boleh merasa sedih, tapi jangan tenggelam dalam kesedihan. Kamu boleh marah, tapi jangan biarkan kemarahan menghapus kebijaksanaanmu. Kamu boleh takut, tapi jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Karena setiap emosi hanya menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam pikiranmu yang perlu diperhatikan. Emosi bukan musuh, ia adalah pesan. Ketika kamu merasa gelisah, mungkin ada ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kamu merasa kecewa, mungkin ada keinginan untuk mengendalikan hal yang tidak bisa kamu ubah. Ketika kamu merasa marah, mungkin ada ego yang merasa terancam. Menyadari hal-hal ini tidak membuat emosi hilang seketika, tapi membuatmu tidak lagi diperbudak olehnya. Bagi para Stoik, latihan mental bukan tentang menghapus rasa, tapi tentang membangun jarak antara perasaan dan reaksi. Mereka melatih diri untuk berhenti sejenak di antara peristiwa dan respons. Ruang kecil di mana kebijaksanaan bisa tumbuh. Di ruang itu, kamu bisa bertanya, apakah ini benar-benar layak membuatku marah? Apakah aku kehilangan sesuatu yang penting? Atau hanya egoku yang terusik? Dan seringkali, kamu akan menyadari bahwa sebagian besar emosi kita hanyalah reaksi otomatis terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kita hanya terlalu cepat menilai, terlalu cepat bereaksi, dan dalam keheningan itulah, kita bisa melihat bahwa ketenangan bukan berarti tidak pernah merasa apa-apa, tapi mampu memilih apa yang pantas untuk dirasakan. Dan itu sebabnya Stoik menganggap pengendalian diri sebagai bentuk tertinggi dari kebebasan. Karena siapapun yang dikuasai emosinya, sejatinya masih menjadi budak dari dunia luar. Tapi siapapun yang mampu memahami emosinya, ia telah menaklukkan bagian paling liar dari dirinya sendiri. Hidup tanpa emosi bukanlah hidup yang manusiawi, tapi hidup tanpa kendali atas emosi adalah hidup yang penuh penderitaan. Kedewasaan bukan berarti berhenti merasakan, tapi mampu tetap jernih di tengah gelombang perasaan. Jadi, lain kali ketika emosi datang, jangan buru-buru melawannya. Dengarkan, tanyakan apa yang sedang ia tunjukkan tentang pikiranmu. Karena di balik setiap emosi, selalu ada pelajaran tentang dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai memahami itu, kamu tidak lagi takut pada perasaanmu. Kamu akan tahu bahwa marah, sedih, kecewa, semuanya hanya pengingat bahwa kamu masih manusia.
Tapi di atas semua itu, kamu juga punya kesadaran untuk memilih. Itulah kebebasan sejati menurut para Stoik. Bukan kebebasan dari emosi, tapi kebebasan dari dikendalikan oleh emosi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hanya dengan memahami emosi, kamu bisa benar-benar menguasainya dan menemukan damai yang tidak bisa diguncang oleh siapapun. Dari satu hal yang sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa di antara setiap peristiwa dan reaksi kita, selalu ada ruang kecil, ruang di mana kita punya kebebasan untuk memilih. Kita sering hidup seolah reaksi adalah sesuatu yang otomatis. Ketika seseorang menghina, kita langsung marah. Ketika gagal, kita langsung kecewa. Ketika diabaikan, kita langsung merasa tidak berharga. Kita bereaksi begitu cepat, sampai lupa bahwa kita sebenarnya punya kendali untuk berhenti sejenak, menilai, lalu menentukan bagaimana akan merespons. Inilah yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, bahwa reaksi bukan kewajiban, melainkan pilihan sadar. Epictetus pernah mengatakan, manusia tidak terganggu oleh apa yang terjadi padanya, melainkan oleh cara dia menanggapinya. Artinya, kejadian di luar diri kita tidak punya kekuatan untuk menentukan perasaan atau tindakan kita, kecuali kita yang memberikannya kekuatan itu. Ketika seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan, kata-kata itu hanya suara. Yang membuatnya melukai adalah tafsir kita terhadap suara itu. Kita menilai, dia tidak menghormati aku. Dia merendahkan aku atau aku dipermalukan. Dan begitu penilaian itu muncul, emosi pun ikut terbakar. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak sebelum menilai, untuk memberi jarak antara stimulus dan respons. Karena di ruang kecil itulah letak kebebasan manusia yang sejati. Viktor Frankl, seorang psikiater yang juga terinspirasi oleh prinsip Stoik saat bertahan di kamp konsentrasi Nazi, menulis, antara stimulus dan respons ada ruang. Di dalam ruang itu, kita punya kekuatan untuk memilih respons kita. Jelas di dalam pilihan itu, terdapat kebebasan dan pertumbuhan kita. Kata-kata itu tidak hanya filosofis, tapi juga terbukti dalam penderitaan paling ekstrim. Jika seseorang yang hidup di ambang kematian masih bisa memilih bagaimana bereaksi terhadap dunia, apalagi kita dalam keseharian yang jauh lebih ringan. Namun, kebanyakan orang menyerahkan kendali itu tanpa sadar. Kita membiarkan dunia menentukan suasana hati kita. Kita membiarkan kata orang menentukan nilai diri kita. Kita membiarkan satu kejadian kecil merusak seluruh hari. Kita menjadi seperti kapal yang dikemudikan oleh ombak, terus berguncang karena kehilangan kendali di tangan sendiri. Padahal, kemampuan untuk memilih reaksi adalah bukti bahwa kita bukan korban dari keadaan. Kita selalu punya pilihan untuk marah atau memaafkan, untuk menyerah atau bertahan, untuk mengutuk atau memahami. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang setiap hari berhadapan dengan pengkhianatan, peperangan dan tekanan politik, menulis dalam catatannya, ketika sesuatu terjadi padamu, tanyakan, apakah ini sesuatu yang berada di bawah kendaliku atau tidak? Jika tidak, maka jangan biarkan itu mengganggumu. Ia tahu tidak ada gunanya membuang energi pada hal-hal yang tak bisa diubah. Yang bisa ia kendalikan hanyalah pikirannya sendiri dan bagaimana ia memilih bereaksi. Kebijaksanaan Stoik tidak muncul dari kekerasan hati, tapi dari kejernihan pikiran. Mereka tidak menolak emosi, tapi menolak untuk diperbudak olehnya. Ketika marah datang, mereka tidak langsung melawan, tapi melihatnya dari jarak tertentu. Apa yang sebenarnya membuatku marah? Apakah ini penting? Apakah kemarahan ini akan membantuku bertindak lebih baik? Penilaian Briscoe Mordiri dari pertanyaan-pertanyaan itu mereka menemukan ketenangan. Reaksi adalah bentuk tanggung jawab, karena reaksi menentukan arah hidup kita jauh lebih besar daripada kejadian itu sendiri. Kegagalan, kehilangan, atau hinaan, semua itu hanya peristiwa. Tapi reaksi kitalah yang menentukan apakah kita tumbuh darinya atau tenggelam karenanya. Bayangkan dua orang menghadapi kegagalan yang sama. Yang satu menyerah merasa dunia tidak adil. Yang satu lagi belajar, memperbaiki diri, lalu mencoba lagi. Peristiwa mereka sama, tapi hasil hidupnya berbeda. Hanya karena perbedaan reaksi. Itulah kekuatan pilihan yang kita miliki setiap hari. Seringkali, reaksi cepat adalah bentuk dari pikiran yang belum dilatih. Tapi pikiran yang tenang,
Pikiran yang sadar tahu bahwa tidak semua hal perlu direspons dengan emosi. Tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua opini harus ditanggapi. Kadang diam adalah bentuk reaksi yang paling bijak. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, menyadari bahwa hidup bukan tentang apa yang menimpa kita, tapi tentang bagaimana kita memilih menanggapinya. Jika kamu bisa mengarahkan pikiranmu ke arah yang tepat, maka bahkan peristiwa paling menyakitkan pun bisa menjadi guru. Tapi jika kamu membiarkan reaksi menguasai, maka hal kecil pun bisa menghancurkan kedamaianmu. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan, apa yang dunia berikan, atau bagaimana nasib berputar. Tapi kita selalu bisa memilih, apakah kita akan membiarkan hal-hal itu menguasai batin kita, atau kita yang menguasainya. Ketika kamu mulai menyadari kekuatan itu, hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terseret oleh kemarahan orang lain. Kamu tidak lagi ikut panik ketika dunia kacau. Kamu menjadi seperti danau yang tenang. Ombak mungkin datang, tapi permukaannya selalu kembali jernih. Reaksi adalah pilihan, dan pilihan itu menentukan apakah kamu akan menjadi budak dari keadaan atau tuan atas dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kamu bisa selalu memilih bagaimana kamu meresponsnya. Dan itulah yang membedakan antara hidup yang dikendalikan oleh dunia dengan hidup yang dikendalikan oleh kesadaran. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena setiap kali kamu memilih reaksi dengan bijak, kamu sedang membangun kebebasan batin yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Ada perbedaan besar antara dipengaruhi dan dikendalikan. Kita semua, tanpa terkecuali, hidup dalam dunia yang saling memengaruhi. Kata-kata orang lain, suasana, lingkungan, bahkan berita di layar ponsel, semuanya bisa menimbulkan getaran dalam diri kita. Namun di titik tertentu, kita sering lupa membedakan kapan sesuatu hanya memengaruhi kita dan kapan kita mulai membiarkan diri dikendalikan olehnya. Para filsuf Stoik memahami bahwa manusia tidak hidup dalam ruang hampa. Kita akan selalu bersinggungan dengan orang lain, dengan opini, dengan tekanan sosial, dengan rasa takut, harapan, dan keinginan. Namun mereka menegaskan satu hal penting. Pengaruh itu wajar, tapi kendali tetap sepenuhnya berada di tangan kita. Masalahnya, kebanyakan orang tidak sadar ketika pengaruh berubah menjadi kendali. Kita terlalu sering menyerahkan kemudi hidup kita kepada hal-hal di luar diri. Kita mengubah sikap agar disukai, berbicara agar diterima, berpikir agar sejalan dengan mayoritas. Sedikit demi sedikit tanpa terasa, kita tidak lagi hidup menurut nilai kita sendiri, melainkan menurut ekspektasi orang lain. Di era modern, ini terjadi lebih halus tapi lebih kuat. Media sosial misalnya bukan hanya memengaruhi cara kita berkomunikasi, tapi juga cara kita memandang diri. Kita mulai mengukur kebahagiaan dari jumlah suka dan komentar. Kita mulai menilai diri berdasarkan pencapaian orang lain. Dan ketika itu terjadi, kita tidak lagi sekadar terpengaruh, kita sudah dikendalikan. Bukan oleh seseorang secara langsung, tapi oleh sistem nilai yang tidak kita sadari telah merasuki pikiran kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk waspada terhadap hal ini. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan jiwa orang lain hidup di dalam dirimu." Kalimat itu adalah peringatan. Jangan biarkan pikiran orang lain menentukan arah hidupmu. Kuniuli terinspirasi, tapi tak boleh kehilangan jati diri. Kita boleh mendengarkan, tapi tidak harus selalu mengikuti. Pengaruh adalah bagian alami dari kehidupan. Kamu bisa belajar dari orang lain, dari pengalaman, dari nasihat, bahkan dari kritik. Tapi kendali, yakni keputusan akhir tentang bagaimana kamu berpikir, merasa, dan bertindak, harus tetap menjadi milikmu. Begitu kamu menyerahkannya, kamu tidak lagi hidup secara sadar. Kamu hidup dengan pikiran orang lain yang memegang setir di dalam kepalamu. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah pasar. Suara pedagang, teriakan pembeli, dan hiruk-pikuknya jelas akan memengaruhimu. Kamu mungkin tergoda untuk menoleh ke segala arah, untuk melihat semua yang menarik perhatian. Tapi kamu tetap punya pilihan. Apakah kamu akan berjalan sesuai arahmu, atau ikut terseret oleh arus keramaian itu? Begitu pula hidup, dunia akan selalu ramai, tapi kamu tidak harus kehilangan arah. Stoikisme mengajarkan disiplin batin untuk menjaga jarak antara pengaruh dan kendali.
Mereka melatih diri untuk bertanya sebelum bereaksi. Apakah ini pilihan saya atau hanya kebiasaan mengikuti orang lain? Apakah saya benar-benar menginginkan ini atau saya hanya takut dianggap berbeda? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini menjaga kita dari kehilangan kendali yang halus tapi berbahaya, kendali atas pikiran. Karena kendali sejati bukan tentang mengatur dunia luar, tapi tentang tetap berdaulat atas dunia dalam. Ketika seseorang memujimu, kamu boleh senang, tapi jangan biarkan itu membuatmu bergantung. Ketika seseorang menghinamu, kamu boleh kecewa, tapi jangan biarkan itu menghancurkan pandanganmu terhadap diri sendiri. Kamu bisa dipengaruhi oleh banyak hal, tapi kamu tidak boleh menjadi cermin yang hanya memantulkan dunia. Kamu harus menjadi pelita yang tetap menyala, meski angin bertiup dari segala arah. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin bebas, jangan berharap segala sesuatu berjalan seperti keinginanmu. Biarkan segala sesuatu berjalan seperti seharusnya, dan kamu akan tetap tenang." Kata bebas di sini bukan berarti bebas dari pengaruh, tapi bebas dari keterikatan pada pengaruh itu. Kamu tidak bisa menghindari opini orang, tapi kamu bisa memilih untuk tidak menjadikannya kompas hidupmu. Kita sering lupa bahwa setiap kali kita menyesuaikan diri hanya demi diterima, kita sedang menggadaikan sebagian kendali kita, dan IWFB sering kita melakukannya. Semakin kecil ruang kebebasan yang tersisa dalam diri. Namun saat kamu mulai sadar bahwa kamu bisa mendengarkan tanpa harus setuju, bisa memahami tanpa harus ikut, bisa menghargai tanpa harus meniru, kamu mulai merebut kembali kendali itu. Hidup yang bijak bukanlah hidup tanpa pengaruh, tapi hidup yang sadar atas pengaruh apa yang kamu izinkan masuk. Kamu seperti penjaga gerbang bagi pikiranmu sendiri. Tidak semua yang datang harus diterima. Tidak semua yang terdengar harus dipercaya. Tidak semua yang viral harus diikuti. Dan disitulah kedamaian batin mulai tumbuh. Ketika kamu bisa berdiri di tengah kebisingan dunia, tapi tetap tenang di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu tahu apa yang memengaruhimu, tapi tidak membiarkan pengaruh itu menguasaimu. Ketika kamu bisa berkata, "Saya mendengar, saya mengerti, tapi saya tetap memilih arah saya sendiri." Itulah kebebasan sejati yang diajarkan Stoikisme. Kebebasan bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi tetap menjadi dirimu sendiri. Meski dunia berusaha menarikmu ke segala arah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kamu bisa membedakan antara pengaruh dan kendali, kamu berhenti hidup sebagai bayangan orang lain dan mulai hidup sebagai dirimu yang sesungguhnya. Tidak ada yang benar-benar kebal terhadap hinaan atau kritik. Sekuat apapun seseorang tampak di luar, di dalam dirinya tetap ada sisi rapuh yang mudah terusik ketika harga diri disentuh. Namun, bagi para filsuf Stoik, momen ketika seseorang dihina atau dikritik bukanlah saat untuk menyerang balik, melainkan ujian sejati bagi ketenangan batin dan kejernihan pikiran. Hinaan dan kritik ibarat cermin. Kadang memantulkan kebenaran yang tidak ingin kita lihat. Kadang hanya menunjukkan distorsi dari sudut pandang orang lain. Jangan menentukan apakah kita akan marah, terluka, atau tetap tenang, bukan kata-katanya. Tapi bagaimana kita menilai kata-kata itu? Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang menghina kamu, ingatlah bahwa ia hanya mengatakan sesuatu yang ia anggap benar. Ia tidak bisa menyakiti kamu kecuali kamu sendiri yang mempercayainya." Kalimat ini sederhana, tapi menohok, karena sesungguhnya tidak ada kata-kata yang benar-benar menyakiti, kecuali yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Ketika seseorang memanggilmu bodoh, kata itu sendiri hanyalah bunyi. Judiksa membawa luka sampai kamu menilainya sebagai kebenaran atau penghinaan. Jika kamu yakin kamu tidak seperti yang ia katakan, mengapa harus tersinggung? Dan jika ternyata ada sedikit kebenaran di dalamnya, mengapa tidak menjadikannya pelajaran? Para Stoik memandang hinaan dan kritik sebagai dua hal yang berbeda, namun sama berharganya. Hinaan adalah ujian terhadap ego, sementara kritik adalah ujian terhadap kerendahan hati. Hinaan datang dari niat untuk menjatuhkan, sedangkan kritik bisa datang dari niat untuk memperbaiki. Namun dua-duanya hanya bisa kamu tanggapi dengan bijak jika kamu memiliki kendali
atas pikiran dan emosimu. Sekelilingnya, kamu akan mudah tersulut oleh setiap kata yang tidak kamu sukai, seperti daun kering yang terbakar oleh percikan kecil. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika seseorang berbicara buruk tentangmu, jangan terburu-buru membela diri. Pikirkan apakah yang ia katakan itu benar. Jika benar, ubahlah dirimu. Jika tidak, abaikan." Begitu sederhana, namun betapa jarangnya kita mampu melakukannya. Kita terlalu sibuk mempertahankan citra, terlalu takut dianggap salah, terlalu ingin dipandang sempurna. Padahal bagi orang Stoik tidak ada gunanya berdebat untuk membela ego. Yang penting adalah memperbaiki diri jika memang salah, dan tetap tenang jika tidak. Ketenangan saat dihina atau dikritik bukan tanda kelemahan tapi tanda kekuatan batin. Hanya orang yang tidak dikuasai egonya yang mampu diam tanpa merasa kalah. Hanya orang yang mengenal dirinya dengan baik yang bisa berkata, "Pendapatmu tentang aku adalah urusanmu. Tugasku hanyalah menjadi orang baik, bukan terlihat baik." Bayangkan seseorang berjalan di pasar, dan orang asing berteriak menghina namanya. Atau ia bisa tersenyum dan melanjutkan langkahnya karena ia tahu dirinya tidak seburuk kata orang. Kedua reaksi itu menunjukkan dua dunia batin yang berbeda. Yang pertama dikendalikan oleh ego, yang kedua dikendalikan oleh kesadaran. Ketika kamu memahami prinsip Stoik, kamu akan melihat bahwa hinaan adalah latihan. Latihan untuk tidak menyerahkan kendali emosi kepada orang lain. Karena setiap kali kamu marah, kamu sebenarnya berkata, "Aku membiarkanmu mengatur suasana hatiku." Dan bagi seorang Stoik, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kehilangan kendali atas pikiran sendiri hanya karena kata-kata orang lain. Tentu, menjadi manusia berarti tetap bisa merasa sakit. Tidak ada Stoik yang kebal terhadap perasaan, namun mereka belajar untuk tidak menambah penderitaan dengan reaksi berlebihan. Mereka tahu bahwa luka dari kata-kata hanyalah sesaat, tapi amarah dan dendam bisa memperpanjang luka itu berkali lipat. Seneca pernah menulis, "Orang yang bijak tidak tersinggung oleh kata-kata. Ia tahu bahwa orang yang menghinanya hanya menyingkapkan siapa dirinya, bukan siapa kita." Dengan kata lain, hinaan lebih banyak bercerita tentang keadaan batin, orang yang melontarkannya daripada tentang dirimu. Jika seseorang mencaci, mungkin ia sedang terluka. Jika seseorang merendahkan, mungkin ia sedang berusaha menutupi ketakutannya sendiri. Dan jika kamu membalas dengan amarah, kamu hanya memperkuat rantai kebodohan itu. Tapi jika kamu tetap tenang, kamu memutus rantai itu. Kamu tidak lagi menjadi cermin yang memantulkan keburukan, tapi menjadi sumber ketenangan yang tidak mudah diguncang. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menahan perasaan agar terlihat kuat. Stoikisme mengajarkan untuk memahami perasaan agar tidak diperbudak olehnya. Kamu boleh mendengarkan kritik, tapi jangan biarkan suara itu menenggelamkan suaramu sendiri. Kamu boleh merasa terluka oleh hinaan, tapi jangan biarkan luka itu mengubah siapa kamu sebenarnya. Setiap hinaan, setiap kritik adalah kesempatan untuk belajar dua hal, tentang orang yang melontarkannya dan tentang dirimu sendiri. Apakah kamu cukup tenang untuk menilai dengan jernih? Apakah kamu suka rendah hati untuk menerima kebenaran di baliknya? Dan apakah kamu cukup kuat untuk melepaskannya jika itu hanya kebisingan kosong? Ketenangan sejati bukan berarti tidak pernah diserang, tapi tetap damai bahkan saat diserang. Dan ketika kamu bisa mencapai titik itu, tidak ada hinaan yang bisa benar-benar melukaimu. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Kamu memilih dengan sadar, apakah akan menanggapi, mengabaikan, atau belajar. Dan pilihan itulah yang membuatmu bebas. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kamu mampu tetap tenang di tengah hinaan, kamu bukan hanya memenangkan perdebatan, kamu memenangkan dirimu sendiri. Kita hidup di dunia yang gemar menilai. Setiap langkah kita seolah disorot. Setiap keputusan seolah ditimbang dengan standar yang bukan milik kita. Dari kecil kita diajarkan untuk mengejar pujian, menghindari celaan, dan mencari validasi dari luar. Tanpa sadar, kita tumbuh menjadi pribadi yang mengukur nilai diri berdasarkan pandangan orang lain, bukan berdasarkan siapa kita sebenarnya. Tapi bagi para filsuf Stoik, cara pandang seperti itu adalah sumber penderitaan.
Karena selama nilai dirimu bergantung pada opini orang lain, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Hari ini kamu dipuji, besok kamu bisa dicela. Hari ini kamu disanjung karena berhasil, besok kamu dilupakan ketika gagal. Dan jika harga dirimu mengikuti gelombang itu, kamu akan terus terombang-ambing, naik saat dipuji, jatuh saat diremehkan. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin bebas, jangan biarkan kebahagiaanmu tergantung pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan salah satu hal yang paling tidak bisa kamu kendalikan adalah pikiran orang lain. Kamu tidak bisa memaksa mereka untuk menyukaimu, memahami kamu, atau melihat niat baikmu dengan benar. Mereka menilai dengan persepsi, pengalaman, dan luka mereka sendiri. Jadi ketika kamu tidak terlalu peduli pada penilaian mereka, kamu sebenarnya sedang hidup dalam pikiran orang lain, bukan dalam pikiranmu sendiri. Nilai dirimu tidak seharusnya datang dari sanjungan atau pengakuan, tapi dari kesadaran bahwa kamu hidup sesuai dengan nilai-nilaimu sendiri. Itulah kebebasan yang diajarkan Stoikisme. Karena kebahagiaan yang sejati bukan hasil dari penerimaan orang lain, tapi dari ketenangan batin yang lahir ketika kamu tahu kamu telah berusaha menjadi orang baik, apapun kata dunia. Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan kemuliaanmu bergantung pada opini orang lain. Hiduplah dengan cara yang pantas dipuji, tapi jangan menunggu pujian. Kalimat ini bukan ajakan untuk bersikap dingin terhadap orang lain, melainkan peringatan agar kita tidak kehilangan kendali atas harga diri. Pujian dan celaan hanyalah gema dari luar. Kamu bisa mendengarnya, tapi jangan biarkan itu menentukan siapa kamu. Masalahnya, banyak dari kita mengira nilai diri itu sesuatu yang harus dibuktikan. Kita berlomba-lomba menunjukkan pencapaian, membangun citra, menampilkan versi terbaik dari diri. Bukan karena kita benar-benar ingin tumbuh, tapi karena kita takut tidak dianggap berharga. Namun semakin keras kita berusaha terlihat bernilai di mata orang lain, semakin jauh kita melangkah dari nilai sejati yang datang dari dalam. Stoikisme mengajarkan introspeksi, bukan pencitraan. Dia mengajak kita untuk menilai diri berdasarkan tindakan, bukan tanggapan. Berdasarkan integritas, bukan popularitas. Berdasarkan kesetiaan terhadap prinsip, bukan keinginan untuk disukai. Bayangkan seseorang yang terus menyesuaikan dirinya agar diterima semua orang. Hari ini ia menjadi pendiam agar dianggap bijak. Besok ia menjadi ceria agar dianggap ramah. Lusa ia menjadi ambisius agar dianggap sukses. Akhirnya ia lelah, karena tidak ada yang lebih berat daripada berusaha menjadi banyak orang sekaligus. Dan ironisnya, ketika semua topeng itu dilepas, ia tidak tahu lagi siapa dirinya sebenarnya. Di titik inilah Stoikisme menawarkan kelegaan. Kamu tidak perlu menjadi sempurna di mata siapapun untuk merasa berharga. Kamu hanya perlu hidup dengan kesadaran penuh bahwa kamu sedang berusaha menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Itu saja sudah cukup. Seneca pernah menulis, orang yang tahu nilai dirinya tidak akan terguncang oleh pendapat dunia. Kata-kata ini bukan sekadar nasihat, tapi fondasi bagi ketenangan batin. Ketika kamu tahu nilai dirimu berasal dari hal-hal yang stabil, dari kejujuran, kerja keras, welas asih, dan kedisiplinan, maka tidak ada komentar negatif yang bisa menjatuhkanmu. Dunia isi assumption yang bisa membuatmu lupa diri. Kamu tidak butuh dunia untuk berkata kamu berharga, karena kamu sudah tahu itu sejak kamu berhenti mencari pembenaran. Nilai diri bukanlah sesuatu yang diberikan, ia adalah sesuatu yang disadari. Dan kesadaran itu muncul ketika kamu berhenti mengukur hidupmu dengan cermin orang lain. Lihatlah bagaimana dunia bekerja. Orang yang paling kamu kagumi pun tetap punya haters. Orang yang paling tulus pun bisa disalahpahami. Sebenarnya tidak peduli sebaik apapun kamu, selalu akan ada orang yang tidak setuju, tidak suka, atau bahkan tidak peduli. Dan itu bukan masalah, karena kamu tidak hidup untuk mereka. Hidup yang tenang tidak datang dari diterima semua orang, tapi dari menerima diri sendiri apa adanya. Kamu boleh memperbaiki diri, tapi jangan pernah melakukannya demi membungkam penilaian orang. Lakukan karena kamu tahu itu benar, karena kamu ingin tumbuh, karena kamu menghargai dirimu sendiri. Ketika kamu mulai hidup dengan prinsip itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kritik tidak lagi membuatmu kecil, pujian tidak lagi membuatmu besar. Keduanya menjadi sama.
hanya informasi yang bisa kamu gunakan untuk belajar, tapi tidak menentukan nilai dirimu. Dan saat itu terjadi, kamu benar-benar bebas. Bebas dari beban pembuktian, bebas dari ketakutan tidak disukai, bebas dari kebutuhan untuk selalu tampil sempurna. Karena kamu tahu, nilai dirimu bukan cermin yang memantulkan wajah dunia, tapi cahaya yang bersumber dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika cahaya itu mulai bersinar, kamu tidak perlu lagi mencari pengakuan dari luar. Dunia akan melihatmu apa adanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebab ketika kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada penilaian siapapun, kamu akhirnya menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan menjadi dirimu sendiri, tanpa takut, tanpa pura-pura, tanpa topeng. Semua yang diajarkan dalam filsafat Stoik, pada akhirnya mengarah pada satu hal, kebebasan batin. Kebebasan bukan berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bukan pula berarti kamu bebas dari kesedihan, kegagalan, atau rasa sakit. Kebebasan sejati bagi para Stoik adalah ketika jiwamu tidak lagi diperbudak oleh hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kita sering berpikir bahwa kebebasan adalah soal ruang gerak, bahwa jika kita tidak diatur, tidak dikekang, atau tidak diawasi, maka kita bebas. Namun kenyataannya, banyak orang yang tampak bebas secara lahiriah justru hidup dalam penjara batin. Mereka terkurung oleh rasa takut, oleh ambisi yang tak pernah cukup, oleh kecemasan akan pendapat orang lain. Dan sebaliknya, banyak orang yang hidup dengan keterbatasan, tapi batinnya begitu tenang, karena mereka telah menemukan kebebasan yang sejati, kendali atas diri sendiri. Epictetus, yang lahir sebagai Buddha, pernah berkata, "Tidak ada manusia yang benar-benar bebas kecuali dia yang menguasai dirinya sendiri." Kalimat itu bukan sekadar nasihat moral, tapi inti dari seluruh ajaran Stoikisme. Karena pada akhirnya pertempuran terbesar manusia bukan melawan dunia luar, tapi melawan dirinya sendiri. Kebebasan batin dimulai ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk berjalan sesuai kehendakmu. Selama kamu masih menggantungkan ketenanganmu pada hal-hal eksternal, pada orang lain, pada situasi, pada hasil, kamu akan terus hidup dalam ketidakpastian. Kamu akan bahagia hanya ketika semuanya sesuai harapan, dan menderita ketika sedikit saja melenceng. Padahal, hidup memang tidak pernah tunduk pada rencanamu. Jeruiwat dia lolis yang bisa kamu kendalikan hanyalah bagaimana kamu merespons apa yang terjadi. Marcus Aurelius menulis, "Ketenangan datang ketika kamu berhenti bereaksi terhadap hal-hal yang berada di luar kendalimu." Kebebasan batin bukan tentang menutup diri dari dunia, tapi tentang memahami batasnya. Kamu bisa bekerja keras, tapi kamu tidak bisa memaksa hasil. Kamu bisa mencintai, tapi kamu tidak bisa mengatur hati orang lain. Kamu bisa berbuat baik, tapi kamu tidak bisa memastikan dunia akan membalasnya dengan adil. Dan ketika kamu benar-benar memahami hal itu, bukan hanya secara logika, tapi juga dengan hati, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Lega, kamu berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersamanya. Kamu berhenti terobsesi pada kontrol dan mulai fokus pada kesadaran. Kamu tidak lagi menolak kenyataan karena kamu tahu, menolak tidak mengubah apapun, hanya memperpanjang penderitaan. Kamu belajar menerima, bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai bentuk kebijaksanaan. Kebebasan batin juga berarti tidak lagi menjadi budak bagi emosi. Kamu boleh marah, tapi kamu tidak dikuasai oleh amarah. Kamu boleh sedih, tapi kamu tidak larut dalam kesedihan. Kamu boleh takut, tapi kamu tidak berhenti bergerak karena rasa takut itu. Emosi datang dan pergi seperti ombak, tapi kamu bukan ombak. Kamu adalah laut itu sendiri, tenang di kedalaman, meski permukaannya bergolak. Bagi orang Stoik, hidup yang bebas bukanlah hidup tanpa tantangan, tapi hidup di mana tantangan tidak lagi mengguncang jiwamu. Yudisik hilangkan segalanya, tapi tidak kehilangan dirimu. Kamu bisa gagal, tapi tidak kehilangan harga dirimu. Kamu bisa terluka, tapi tetap berjalan dengan kepala tegak, karena kamu tahu, semua yang terjadi hanyalah bagian dari perjalanan menuju ketenangan yang lebih dalam. Seneca pernah menulis, orang yang bahagia adalah orang yang hidup selaras dengan alam, menerima apapun yang diberikan kehidupan dengan hati terbuka. Kebebasan batin lahir ketika kamu selaras dengan realitas.
Ketika kamu tidak lagi menolak kenyataan, tidak lagi memaksakan dunia agar sesuai keinginanmu, tapi memilih untuk beradaptasi dengan bijak. Kamu tidak kehilangan arah, tapi juga tidak keras kepala. Kamu belajar menari bersama kehidupan, bukan melawannya. Disinilah letak paradoksnya. Semakin kamu ingin mengendalikan segalanya, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Tapi semakin kamu belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, semakin kamu menemukan kedamaian. Dan dari kedamaian itulah lahir kebebasan sejati. Kebebasan batin juga berarti kamu tidak lagi dikendalikan oleh keinginan yang tak berujung. Kamu tidak lagi mencari kebahagiaan di masa depan, karena kamu menemukannya di saat ini. Kamu tidak lagi menunda ketenangan dengan berkata, "Aku akan bahagia nanti jika sudah sukses, jika sudah punya ini, jika sudah jadi itu." Kamu sadar, kebahagiaan bukan tujuan akhir, melainkan cara menjalani hidup sekarang dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Dan ketika kamu sampai di titik itu, dunia luar bisa bergejolak, tapi di dalam dirimu ada keheningan yang tak tergoyahkan. Orang bisa berpendapat, tapi kamu tidak perlu membuktikan apapun. Hidup bisa berubah arah, tapi kamu tidak kehilangan pusatmu. Itulah kebebasan batin. Keadaan di mana kamu tidak lagi menjadi reaksi dari dunia, tapi sumber kedamaian bagi dirimu sendiri. Kebebasan batin bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Dia adalah latihan sehari-hari. Latihan berpikir, merasa, dan bertindak dengan kesadaran. Setiap kali kamu memilih untuk tenang di tengah kekacauan, kamu memperkuat kebebasan itu. Setiap kali kamu menolak untuk membiarkan emosi menguasaimu, kamu memperluas ruang batinmu. Dan setiap kali kamu menerima kenyataan tanpa kehilangan arah, kamu meneguhkan kedaulatan jiwamu. Kamu tidak perlu menjadi filsuf besar untuk mencapainya. Kamu hanya perlu menjadi manusia yang sadar bahwa kedamaian bukan sesuatu yang dicari di luar, tapi dibangun dari dalam. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebab ketika kamu telah menemukan kebebasan batin, dunia boleh berubah sesuka hati, tapi kamu akan tetap tenang, karena kamu telah menjadi penguasa bagi dirimu sendiri. Kebijaksanaan stoik bukan hanya teori, tapi latihan. Sebuah cara hidup yang dilatih terus-menerus, hingga menjadi kebiasaan batin. Karena kendali diri tidak muncul dari membaca kutipan indah, atau merenungkan filosofi sekali dua kali, melainkan dari melatih pikiran setiap hari. Seperti seorang prajurit melatih refleksnya di medan perang. Para filsuf stoik memahami bahwa hidup selalu menguji. Dunia tidak berhenti menggoda, menekan, dan menguji batas kesabaran kita. Tulisnya musisi berdekatan sebagai latihan mental untuk menjaga ketenangan di tengah kekacauan. Berikut adalah beberapa latihan stoik yang menjadi fondasi kebebasan batin. Latihan untuk menjaga agar kendali tetap berada di tanganmu, bukan di tangan dunia. Review. Premeditatio malorum. Membayangkan yang terburuk. Salah satu latihan paling terkenal dari stoikisme adalah premeditatio malorum, atau prarenungan tentang keburukan. Intinya sederhana, setiap pagi, bayangkan bahwa hal-hal yang kamu miliki hari ini bisa hilang. Bayangkan rencana yang kamu susun bisa gagal. Bayangkan orang yang kamu cintai bisa pergi kapan saja. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menyiapkan batin agar tidak terguncang ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Marcus Aurelius menulis, "Ketika kamu mencium anakmu, bisikkan pada dirimu, ia fana. Dengan begitu, kamu tidak akan terguncang ketika kehilangan datang." Latihan ini mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian dengan kepala dingin. Dengan membayangkan hal terburuk, kita menjadi lebih kuat menghadapi kenyataan. Ketika yang buruk benar-benar terjadi, kita tidak panik. Kita sudah siap secara batin. Dan ketika semuanya berjalan baik, kita lebih bersyukur karena kita tahu itu tidak dijamin. 2. Dikotomi kendali, memilah apa yang bisa dan tidak bisa kita. Arthur Epictetus membuka bukunya Enchiridion dengan kalimat yang legendaris. Beberapa hal ada dalam kendali kita. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi inilah peta hidup yang menjaga seseorang dari kelelahan mental. Setiap kali kamu merasa gelisah, cobalah berhenti dan bertanya,
Apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan atau tidak? Jika bisa, fokuslah pada tindakan. Jika tidak, lepaskan dengan lapang dada. Latihan ini membentuk disiplin batin yang luar biasa. Kamu berhenti membuang energi pada hal-hal yang mustahil kamu ubah. Pendapat orang, masa lalu, hasil yang belum pasti. Kamu hanya fokus pada satu hal, responmu sendiri, dan disitulah kekuatanmu berada. Journaling Stoik, menulis untuk menjernihkan pikiran setiap malam. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang kesalahan, reaksi emosional, dan hal-hal yang perlu ia perbaiki besok. Bagi Stoik, menulis bukan kegiatan intelektual, tapi alat untuk kebersihan pikiran. Kamu bisa meniru latihan ini dengan cara sederhana. Setiap malam, tulis 3 hal. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana kamu bereaksi? Apa yang bisa kamu lakukan lebih baik besok? Tulisan itu bukan untuk siapapun. Kewa adalah cermin bagi pikiranmu sendiri. Dengan menulis, kamu belajar mengenali pola pikiran dan emosi yang sering mengambil alih kendali tanpa kamu sadari. Dan semakin kamu mengenal dirimu, semakin mudah kamu mengarahkan pikiran dengan sadar. 4. Memento mori, mengingat kematian. Memento mori berarti ingatlah, kamu akan mati. Kalimat ini sering disalahpahami sebagai pesan yang suram, padahal bagi para Stoik, ia adalah pengingat untuk hidup dengan sepenuh kesadaran. Ketika kamu sadar bahwa waktu terbatas, kamu berhenti membuangnya untuk hal-hal yang remeh. Kamu berhenti memendam dendam, berhenti menunda kebaikan, berhenti memusingkan opini orang. Kamu mulai menghargai setiap momen kecil. Senyum orang lain. Juara pagi kesimpian untuk bernapas Epictetus berkata, jangan takut mati, takutlah hidup tanpa kebijaksanaan. Mengingat kematian bukanlah menyerah pada nasib, tapi menghargai kehidupan sepenuhnya. Dengan cara yang paling bijak, tiba, latihan menghadapi gangguan. Pause before react. Salah satu latihan penting bagi kendali diri adalah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Setiap kali kamu merasa marah, kecewa, atau tersinggung, jangan langsung menanggapi. Berhentilah, tarik napas. Biarkan jarak antara stimulus dan respon itu meluas. Dalam jarak kecil, itulah letak kebebasanmu. Viktor Frankl, seorang psikiater yang banyak terinspirasi stoikisme, menulis, di antara stimulus dan respon ada ruang. Di ruang itu terdapat kebebasan kita untuk memilih respon. Dan di dalam pilihan itulah, terdapat pertumbuhan dan kebahagiaan kita. Latihan sederhana ini bisa mengubah seluruh hidupmu. Karena semakin sering kamu berhenti sejenak sebelum bereaksi, semakin besar kendalimu atas pikiran sendiri. 6. Latihan ketidaknyamanan sukarela para Stoik juga melatih diri untuk menghadapi ketidaknyamanan dengan sengaja agar tidak menjadi budak kenyamanan. Mereka berpuasa, tidur di lantai, memakai pakaian sederhana, atau berjalan tanpa alas kaki. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengingatkan, ketenangan saya tidak tergantung pada kemewahan. Kamu bisa mempraktikannya secara modern. Matikan ponsel selama beberapa jam. Hindari makanan manis sehari. Pergi tanpa membawa earphone. Rasakan ketidaknyamanan itu. Dan sadari bahwa kamu tetap baik-baik saja. Dari situ kamu belajar bahwa kamu tidak butuh banyak untuk merasa cukup. 7. Fokus pada tindakan, bukan hasil latihan terakhir. Dan mungkin yang paling penting adalah memusatkan perhatian pada tindakan yang benar, bukan pada hasil yang kamu inginkan. Stoik percaya bahwa hasil adalah urusan alam semesta, bukan manusia. Tugas kita hanyalah bertindak dengan bijak, dengan niat baik, dengan disiplin. Ketika kamu fokus pada tindakan, kamu tetap tenang meski hasilnya tidak sesuai harapan. Karena kamu tahu, kamu sudah melakukan bagianmu dengan sebaik mungkin. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan batin. Kebebasan batin bukan datang dari membaca teori Stoik, tapi dari melatihnya setiap hari. Sedikit demi sedikit, latihan-latihan ini akan menajamkan kesadaranmu. Kamu mulai menyadari kapan pikiranmu mulai kehilangan kendali, kapan egomu mencoba mengambil alih, kapan emosimu berusaha mendikte. Dan ketika kamu bisa melihat itu semua dengan jernih, kamu telah menguasai seni tertinggi dalam hidup, mengendalikan diri, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena kendali sejati bukan tentang menguasai dunia,
tapi tentang menguasai pikiran yang menilai dunia. Dan ketika kamu bisa melatih itu setiap hari, hidupmu tidak lagi ditentukan oleh apa yang terjadi, tapi oleh siapa kamu di tengah semua itu. Kita hidup di dunia yang terus menarik kita ke berbagai arah. Setiap hari, pikiran kita dipenuhi oleh opini, tekanan sosial, dan ekspektasi. Jadi kita berpikir seperti mereka, berperilaku seperti mereka, bahkan merasa seperti mereka. Tanpa sadar, kita sering ikut terbawa arus itu. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita lupa bahwa kita punya kendali atas pikiran sendiri. Namun, bagi para filsuf Stoik, itulah inti dari penderitaan manusia. Ketika seseorang hidup sebagai boneka, digerakkan oleh benang tak terlihat, benang opini, emosi, keinginan, dan ketakutan. Sementara kebahagiaan sejati baru dimulai ketika kita memutus benang itu dan kembali menjadi pengendali hidup kita sendiri. Epictetus menggambarkan hal ini dengan jelas. Ketika sesuatu di luar dirimu menguasai kedamaianmu, maka kamu telah menjadi budaknya. Dan yang paling sering memperbudak kita bukan orang lain, melainkan pikiran kita sendiri. Pikiran yang tidak dilatih untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Menjadi boneka dunia kita menjadi boneka ketika hidup kita ditentukan oleh reaksi, bukan kesadaran. Kita marah karena orang lain marah. Kita takut karena orang lain takut. Kita bahagia hanya ketika dipuji dan hancur ketika dikritik. Dengan kata lain, suasana hati kita bergantung sepenuhnya pada sesuatu yang tidak kita kendalikan. Kita mungkin berpikir kita bebas, kita bisa memilih pekerjaan, pasangan atau gaya hidup, tapi semua itu tidak berarti apa-apa jika pikiran kita masih terikat pada pandangan orang. Jika kita masih hidup untuk terlihat bahagia, bukan untuk menjadi bahagia, maka kebebasan itu hanyalah ilusi. Kita seperti boneka kayu yang bisa bergerak, tapi semua gerakannya dikendalikan oleh tangan di luar dirinya, menjadi pengendali. Diri menjadi pengendali berarti menyadari satu hal penting. Tidak ada yang benar-benar bisa mengatur hidupmu kecuali kamu sendiri. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan, tapi kamu bisa memilih bagaimana menanggapinya. Kamu tidak bisa mengatur nasib, tapi kamu bisa menentukan sikapmu terhadapnya. Kamu tidak bisa menghindari kesedihan, tapi kamu bisa memilih apakah akan larut atau belajar darinya. Inilah perbedaan antara orang yang bereaksi dan orang yang mengendalikan diri. Yang pertama hidup dalam kebisingan luar, yang kedua hidup dalam keheningan batin. Yang pertama sibuk membenarkan diri, yang kedua sibuk memperbaiki diri. Yang pertama mencari pengakuan, yang kedua mencari pemahaman. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan pikiranmu dijajah oleh peristiwa luar. Jika kamu merasa terguncang, bukan dunia yang menyakitimu, tapi penilaianmu tentang dunia itu." Dengan kata lain, dunia hanya memiliki kekuatan sejauh kamu memberikannya izin. Memutus benang yang mengikat menjadi pengendali, berarti berani memutus benang yang selama ini menggerakkanmu tanpa sadar. Benang ego yang selalu ingin diakui, benang ketakutan yang membuatmu menunda langkah, benang ambisi yang membuatmu kehilangan arah, benang masa lalu yang membuatmu sulit melepaskan. Memutus benang-benang itu tidak mudah. Kita sudah terbiasa hidup dengan mereka. Untuk bereaksi secara impulsif. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak perlu membuktikan apapun," kamu sedang menarik satu benang lagi dari tangan dunia. Itulah latihan menjadi pengendali. Sedikit demi sedikit, kamu mulai menguasai pikiranmu, bukan dikuasai olehnya. Kamu mulai hidup dengan kesadaran, bukan dengan kebiasaan. Kamu mulai bertindak karena nilai, bukan karena tekanan. Menguasai diri di tengah kekacauan hidup sebagai pengendali bukan berarti hidup tanpa tantangan. Badai akan tetap datang. Orang tetap akan mengkritik, dunia tetap akan berubah. Namun bedanya, kamu tidak lagi ikut terombang-ambing oleh badai itu. Kamu menjadi seperti nahkoda yang teguh di atas kapalnya, tidak bisa mengatur arah angin, tapi bisa mengatur arah layar. Ketika orang menghina, kamu tidak terbakar oleh amarah. Ketika kegagalan datang, kamu tidak terseret ke dalam keputusasaan. Ketika keberhasilan tiba,
kamu tidak kehilangan kesederhanaan. Kamu berdiri teguh karena kamu tahu pusat kekuatanmu bukan di luar, tapi di dalam. Itulah mengapa stoikisme disebut filsafat kebebasan. Bukan kebebasan yang bergantung pada situasi, tapi kebebasan yang bersumber dari kesadaran diri. Kamu tidak lagi hidup untuk disukai, dimengerti, atau disetujui. Kamu hidup karena kamu tahu apa yang benar dan memilih untuk menjalaninya. Hidup yang dipimpin oleh nilai, bukan nafsu menjadi pengendali, berarti kamu memiliki prinsip yang menjadi kompas dalam hidupmu. Nilai-nilai seperti kebajikan, kejujuran, dan kesederhanaan menjadi pondasi tindakanmu. Dan selama tindakanmu selaras dengan nilai itu, kamu tidak lagi butuh pengakuan dari luar. Seneca menulis, orang yang bijak tidak mencari tepuk tangan, karena ia sudah memiliki pujian yang paling tulus dari jiwanya sendiri. Kata-kata itu menggambarkan ketenangan batin seorang stoik sejati. Ia tidak butuh dunia untuk mengatakan bahwa ia benar, karena ia sudah tahu bahwa ia hidup dengan benar. Kesimpulan, dari boneka menjadi penguasa, diri kamu tidak bisa menghentikan dunia untuk berbicara. Kamu tidak bisa menghentikan hidup untuk berubah, tapi kamu bisa menghentikan dirimu dari kehilangan arah setiap kali itu terjadi. Menjadi pengendali bukan berarti kamu tidak merasakan apa-apa. Kamu tetap manusia, kamu bisa sedih, kecewa, terluka. Tapi kamu sadar bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan, bukan penentu nilai dirimu. Hidup sebagai pengendali berarti kamu berhenti menjadi korban keadaan. Kamu berhenti menyalahkan dunia dan mulai bertanggung jawab atas pikiranmu sendiri. Kamu berhenti menunggu keadaan ideal dan mulai menciptakan ketenangan dari dalam. Dan saat kamu mampu melakukannya, tidak ada siapapun atau apapun yang bisa mengguncang ketenanganmu lagi. Dan jika kamu merasa pembahasan seperti ini membantu kamu untuk memahami diri, mengarahkan pikiran, dan menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia, maka itulah tujuan dari arah mindset. Di sini, kita belajar untuk tidak sekadar berpikir positif, tapi berpikir dalam dengan kesadaran dan kendali diri. Kita tidak mencari pelarian dari kehidupan, tapi keteguhan di tengah kehidupan itu sendiri. Jadi, jika kamu ingin terus melatih cara berpikir yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sadar, ikuti terus arah mindset. Karena di setiap video, kita akan melangkah sedikit lebih jauh menuju kebebasan batin yang sejati. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,